Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel pemrograman ini. Khususnya malam ini saya akan berbagi pengetahuan kepada teman-teman eh, mengenai pemrograman Pascal yang sederhana, khususnya pada statement input output juga ya. Oke, kita masuk dahulu ke aplikasi Pascalnya menggunakan aplikasi Pascal NID di handphone Android. Teman-teman bisa install aplikasi tersebut di Play Store ya, bisa dilihat ya. Oke, di sini latihan IO3 ya. Oke, gitu. Nah, kita di sini akan membuat program ya. Bagaimana misalnya kalau ada mendapatkan diskon, tapi diskonnya itu disyaratkan bila penjualan di atas misalnya 3 juta misalnya. Jadi diskon akan kita berikan jika penjualannya itu di atas 3 juta gitu. Ya, nah, kita masih ingat ya teman-teman program-program sebelumnya. Ya, kita kalau belum ingat, udah lupa, kita buat ulang ini teman-teman ya. Ini seperti ini. Harga produk misalnya line harga, berarti kita mendefinisikan variabel harga teman-teman ya. Var harga jumlah, nah ini ada jumlah ya teman-teman. Right, jumlah jual jumlah itu koma. Nah, kita buat total jual, total jual sama dengan harga dikali jumlah. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian diskon, total jual 0,1 dikali total jual. Nah, seperti ini. Berarti kita definisikan lagi variabelnya diskon. Kemudian pembayaran. Oke. Pembayaran total jual dikurangi diskon. Oke, nah sekarang kita tampilkan ya teman-teman. Jadi yang dua di atas ini adalah input, kemudian ini adalah proses, kemudian di bawahnya baru output. Write ln total penjualan total jual write ln diskon tik diskon ya, diskon sudah pembayaran. Oke,
Nah, ini dia teman-teman. Nah, jadi ada dua yang diinput, write harga produk, read line harga, kemudian write jumlah jual, read line jumlah, kemudian yang diproses adalah total jual, ya, total jual, harga dikali jumlah, kemudian diskon 0,1 dikali total jual, kemudian pembayaran total jual dikurangi diskon. Nah, kita lihat, kita jalankan program ini, apakah error? Oke, langsung jalan teman-teman. Misalnya kita buat harga produknya 1.250.000. Nah, kita jumlah jualnya isikan 2. Teman-teman bisa lihat di sini. Total penjualan 2.500.000. Diskonnya 250.000. Pembayaran 2.250.000. Nah, tadi kan saya katakan di awal bagaimana diskonnya itu diberikan apabila total penjualannya di atas 3 juta, teman-teman. Begitu tadi kan di awal. Nah, ini total penjualannya 2.500.000, dia dapat diskon juga. Nah, harusnya diskonnya berapa, teman-teman? Ya, 0, teman-teman gitu. Jadi bagaimana caranya? Tentu di sini kita menggunakan statement kendali. Statement kendali yang kita gunakan di sini yaitu if, teman-teman. Oke, kita gunakan if-nya itu untuk mendapatkan diskon, teman-teman. Ya, if total jual ya di atas 3 juta. Nah, ini teman-teman. Dan maka kita berikan diskonnya, ini dia diskonnya 0,1 dikali 0,1 dikali total jual, teman-teman. Kemudian kita berikan di sini diskonnya, else-nya diskonnya 0. Nah, itu teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat. Ini saya buat berjarak ya perintahnya, teman-teman, biar teman-teman bisa memahami. Ya, di situ teman-teman bisa lihat gitu. Setelah perintah ini total jual, ya, baru diproses if-nya. Jika total jualnya di atas 3 juta, jadi perintahnya ini ya, teman-teman. Ini. Nah, begini dia perintahnya, teman-teman. Jika total jual di atas 3 juta, maka diskonnya kita berikan 10%. Atau diskonnya 0 gitu. Jadi artinya kalau dia penjualan di atas 3 juta dapat diskon 10%. Kalau di bawah dia dapat tidak mendapatkan diskon. Jadi else. Teman-teman bisa lihat di sini tidak ada titik koma ya. Kenapa? Karena ada else di sini gitu. Jadi satu perintah di atas else tidak boleh ada titik koma. Nah, itu dia kata kunci kalau menggunakan if. Teman-teman mengetahui di sini penggunaan if apa di sini? Ya, benar, ini if ganda. If ganda itu ada satu pernyataan if, kondisi. Ini kondisinya, teman-teman. Dan ini pernyataan benar, yang ini diskon ini. Yang ini pernyataan yang salah. Nah, itulah dia if ganda tadi, teman-teman. Oke, kita tes, teman-teman ya. Kita jalankan. Harga produk 1.250.000. Oke, ini dia 1.250.000. Jumlah 2. Ya, inilah dia, teman-teman. Dia tidak dapat diskon loh. Oke ya. Jadi pemrograman berhasil ini ya, teman-teman. Oke, kita kembali lagi coba. Kita jalankan lagi. Kalau dia di atas 2 juta, 3 juta, 1.500.000. Ini. Nah, kita buat jumlah produknya ada 3, jumlah jualnya ada 3. Kita enterkan, teman-teman. Oke, inilah dia diskonnya, teman-teman. Jadi total penjualannya itu 3.750.000, diskonnya 375.000, dan pembayaran dia 3.375.000, teman-teman. Oke, jadi perintah if kita berhasil ya. Apabila penjualan di atas 3 juta, maka dia mendapatkan diskon. Ya, bisa dipahami, teman-teman. Ya, oke, ini kembali ke programnya. Jadi ini dia ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa modifikasi program ini ya. Teman-teman bisa modifikasi program ini. Misalnya dia dapat diskon
dan diberikan pajak ya. Jadi ada pajaknya misalnya di sini. Pajak kita berikan real. Nah, ini tadi. Jadi pajak kita berikan senilai misalnya 5%. Ya, pajaknya 5% ya teman-teman. Dari apa? Dari total jual. Nah, berarti ini kita berikan di sini. Pajak sama dengan 0,05 dikali total jual. Ya. Nah, ini tadi. Jadi pembayarannya berarti harus ada tambah pajak ya teman-teman. Ya, ditambah pajak. Ya. Jadi dia mendapatkan diskon, berarti kan dikurangi diskon. Tapi dia ada pajak, diberikan pajak. Nah, untuk menampilkan pajaknya di sini, right, ln pajak Oke, ini dia teman-teman. Jadi pajak itu diperoleh dari total jual ya, 5%. 0,05 dari total jual. Kemudian diskon diperoleh dari total jualnya di atas 3 juta. Ya, di atas 3 juta. Oke. Kita lihat teman-teman ya. Oke, kita jalankan. Nah, misalnya kita masukkan barangnya senilai 570.000. Ya, kita isikan jumlah jualnya 2. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi total penjualannya itu senilai 1.140.000 teman-teman. Ya, dimana dia nggak mendapatkan diskon teman-teman. Ya, diskonnya tidak diperoleh. Nah, karena ada pajak senilai 5%, dia 57.000 pajaknya teman-teman. Ya, 57.000 pajaknya. Nah, pembayaran dia senilai 1.197.000 teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat ya listing programnya, dan ini programnya ya hasilnya. Jadi dia dikenakan pajak 57.000, 5% dari total penjualan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita isikan lagi, misalnya dia ada diskon misalnya, berarti kan kita isikan nilainya misalnya 1.500.000 harga produk, penjualannya 3. Nah, teman-teman bisa lihat itu. Jadi total penjualan dia 4.500.000. Dia dapat diskon 450.000. Dan dia dapat pajaknya 5%, 225.000. Nah, pembayaran dia berapa? Total penjualan dikurangi diskon ditambah pajak. Jadi itulah dia nilainya. 4.275.000 teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman bisa memahami ya perintah yang cukup sederhana ya menggunakan if, tapi kita di sini sudah bisa memproses total penjualan, diskon, pajak, dan pembayaran. Ya, jadi dengan perintah yang sederhana ini, saya sangat berharap teman-teman bisa memahami ya, teman-teman bisa memahami pemrograman Pascal ini gitu. Mana yang input, mana yang proses, mana struktur kendali, mana yang output. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini yang cukup sederhana ya teman-teman. Ini cukup sederhana sekali. Ya, kalau teman-teman ada ingin yang mau ditanyakan dari program yang saya berikan ini, teman-teman bisa chat di kolom komentar ya, supaya nanti kita bisa diskusi. Nah, mungkin saya akan membahasnya melalui video-video yang lain. Nah, cukup mudah bukan mempelajari pemrograman Pascal ini. Jadi ini kita menggunakan aplikasinya Pascal NID di handphone Android ya. Pascal NID di handphone Android. Jadi kalau teman-teman mau menampilkannya dengan lebih bagus lagi, kita buatnya di sini lagi seperti di awal, teman-teman.
Misalnya data penjualan. Kemudian nah, seperti ini ya teman-teman, supaya dia nggak lebih enak dilihat. Nah, kita buatnya juga di bawah lagi teman-teman. Ini kopikan aja ya, kita copy, kita masuk enterkan di bawah ini ya teman-teman. Pasti gitu, oke ya. Nah ini ya teman-teman, jadi ada judul di atas, ada yang di bawah. Oke, coba kita jalankan teman-teman. Oke, akan terlihat, udah terlihat itu ya teman-teman, data penjualan 750.000 ya, produknya ada 5. Oke, nah ya, cukup sederhana ya teman-teman, programnya sangat sederhana. Kita buat tampilannya ada judul di atasnya ya, data penjualan ya. Bisa teman-teman pahami ya, bisa teman-teman pahami ya. Semoga teman-teman bisa lebih tertarik mempelajari bahasa Pascal ini gitu. Karena dengan menggunakan aplikasi Pascal ini cukup membantu teman-teman dalam belajar bahasa pemrograman. Ya, oke ya. Jadi ini kita kembali lagi. Nah, saya mau mencoba di sini ya teman-teman, bagaimana tampilannya menggunakan warna gitu. Biasanya kalau di Turbo Pascal itu ada warnanya gitu. Ya, biasanya warnanya itu text color. Misalnya tadi warnanya putih identik. Saya buat di sini warnanya kuning. Warna kuning itu biasanya warna kuning itu warnanya berapa ya? 14 gitu. Kita coba ya teman-teman. Bisa tidak ini? Coba. Oh, alhamdulillah pas pula ya teman-teman. Masih ingat saya warna kuning itu 14. Oke. Lebih menarik tidak teman-teman? Ya, kalau menurut saya lebih menarik di sini. Nah, tadi kan warnanya putih, ini jadi warna kuning teman-teman. Nah, jadi ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Ya, text color itu teman-teman untuk merubah warna tulisan. Text color, ya, paham ya teman-teman? Text color itu merubah warna tulisan. Jadi kalau teman-teman mau backgroundnya warnanya putih, berarti teman-teman menggunakan text background. Warna putih kalau nggak salah warnanya 7 kalau nggak salah ya, 7 atau 15. Kita tes dulu teman-teman. Text background. Nah ini dia jadi teman-teman. Nah, warna putihnya begini gitu. Nah, jadi oke. Nah, oke. Mungkin menurut teman-teman kurang menarik ya. Nah, kita buatnya begini teman-teman, supaya dia warnanya jadinya full keseluruhan ya. Kita pakai perintahnya clr scr. Nah, supaya dihapuskan satu layar itu dulu, kita kasih warnanya, kemudian dikasih hapus layar. Oke, teman-teman bisa lihat ini tampilannya jadi di atas. CLR SCR gunanya untuk menghapus layar, sehingga dia tampilannya jadi ke atas itu teman-teman ya. Jadi harga produknya ya, oke, enter. Jumlah jualnya 2. Oke, jadi kalau teman-teman, menurut teman-teman ini tampilannya bikin sakit matanya karena text colornya jadi beda, nah, teman-teman harus mempelajari untuk pewarnaan ya. Nah, jadi kita kasih warna colornya itu, warnanya kalau satu itu biru kalau nggak salah ini. Kita coba dulu ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya. Nah, satu itu biru, nanti ada warna merah warnanya nomornya berapa. Jadi pewarnaan itu dari 0 sampai 7, kemudian 7 sampai 14
14, 15 itu teman-teman. Itu bisa teman-teman tes sendiri ya. Oke ya, cukup menarik ya teman-teman pembelajaran kita hari ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman lebih semangat belajar bahasa pemrograman Pascalnya. Jadi hanya dengan perintah text color dan text background. Nah, nanti di video mendatang nanti saya akan berikan gimana lebih menariknya lagi pemrograman Pascal ini. Ya, artinya user interface-nya ini bisa kita buat lebih menarik teman-teman. Ya, lebih menarik lagi sebenarnya. Tidak dapat diskon ini. Oke, kita kembali lagi gitu. Oke, saya rasa udah cukup ya teman-teman pembelajaran kita untuk hari ini menggunakan aplikasi Pascal NID, khususnya pemrograman Pascal. Di sini udah banyak penambahan ilmu yang saya berikan, ada text color, ada text background, dan ada penggunaan clear screen. Semoga teman-teman lebih semangat di belajar pemrograman Pascal dan memiliki niat untuk mendalami pemrograman. Ya, dimulai dari bahasa Pascal ini ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Saya share pembelajarannya pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di video-video mendatang dan saya akan berikan program-program yang lebih menarik lagi untuk dipelajari. Oke ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Saya mohon bantuannya untuk like dan subscribe video ini supaya ke depan bisa berkembang lagi dan saya berikan program-program Pascal yang lebih menarik lagi untuk dipelajari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.